Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hari itu suasana kantor seperti biasa, riuh tapi rapi. Suara keyboard mengetik cepat, printer yang berdengung, dan ponsel yang sesekali berdering menciptakan semacam simfoni sibuk khas ruang kerja modern. Lampu-lampu neon yang terang menyorot setiap meja dan kursi. Sementara AC bekerja keras menjaga suhu tetap nyaman, meski panas terik di luar jendela kaca yang membentang lebar. Aroma kopi segar dari dispenser di pojok ruangan menyatu dengan bau kertas dokumen baru, menciptakan atmosfer yang bagi sebagian orang terasa biasa. Tapi bagi yang sering bekerja di sini, selalu memiliki ritme tersendiri. Para pegawai terlihat tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Ada yang menatap layar komputer dengan serius, mengetik cepat sambil sesekali menggerakkan mouse. Ada juga yang berbisik-bisik di sudut ruangan, membahas proyek, klien, atau gosip ringan tentang kehidupan kantor. Bahkan beberapa pegawai tampak santai, berjalan sambil membawa dokumen atau cangkir kopi. Sesekali tersenyum pada rekan yang lewat. Semuanya tampak normal. Rutinitas yang hampir setiap hari sama. Namun, ketenangan itu tiba-tiba sedikit terganggu saat seorang op baru masuk ke lobi kantor. Orang itu tampak berbeda sejak langkah pertama. Pakaian seragam obinya rapi dan bersih. Tapi bukan itu yang membuat orang menoleh. Wajahnya tampan, sangat tampan. Jika boleh jujur, rambut hitamnya tertata rapi, kulitnya bersih, dan matanya yang tajam, namun hangat, membuat orang yang melihatnya sulit berpaling. Ada aura tertentu yang terpancar darinya. Sesuatu yang membuat semua orang otomatis menundukkan kepala sebentar untuk menatapnya. Entah karena penasaran atau kagum. Siapa itu ya? Gumam salah satu pegawai perempuan sambil menatap dari balik layar komputernya. Suaranya pelan, tapi jelas cukup terdengar bagi temannya yang duduk di sebelah. Matanya tak bisa lepas dari sosok baru itu, seolah menunggu sesuatu yang mengejutkan. Op baru, katanya dari agensi penyedia jasa. Jawab teman yang duduk di sebelahnya, menatap dengan setengah heran, setengah tak percaya. Mereka berdua bertukar pandang, lalu tersenyum tipis. Tapi, tampangnya kayak model ya, tambahnya lagi. Tak bisa menahan rasa kagum. Di sisi lain kantor, beberapa pegawai laki-laki juga mulai melirik. Ada yang menepuk meja sendiri, ada yang mengerutkan dahi, tapi tetap diam. Mereka tak terbiasa melihat op yang bukan hanya rapi, tapi juga punya aura berbeda. Biasanya, pegawai kebersihan datang dengan senyum ramah dan sopan, tapi jarang sampai membuat orang bertanya-tanya seperti ini. Si op baru itu berjalan dengan langkah tenang, membawa ember kecil dan kain lap, tapi sikapnya jauh dari terlihat canggung atau minder. Setiap langkahnya teratur, hampir seperti sedang menapaki karpet merah dalam sebuah acara bergengsi. Sesekali matanya menatap sekitar ruangan, tapi bukan dengan tatapan sombong. Tatapannya lebih seperti orang yang memperhatikan dan menghargai setiap hal yang ada di sekitarnya. Bos kantor, seorang pria paruh baya yang biasanya sibuk dengan jadwal rapat dan laporan harian, duduk di mejanya sambil menandatangani dokumen. Namun, kali ini pandangannya tertarik pada op baru itu. Ia menurunkan kacamata sebentar, menatap dengan sedikit terkejut. Siapa ini? Gumamnya dalam hati. Ada rasa penasaran, tapi juga sedikit heran. Bos ini terbiasa melihat pegawai baru masuk, tapi belum pernah ada yang membuatnya menoleh begitu. Pegawai lain mulai berbisik-bisik satu sama lain. Kayaknya
Dia bukan Op biasa deh, kata salah satu dari mereka dengan nada setengah bercanda. Lihat aja, langkahnya rapi, tatapannya beda. Seorang pegawai perempuan muda yang biasanya sangat periang dan suka bergosip, bahkan hampir tersedak kopi yang diminumnya. Aduh, seriusan ini orang Op atau artis? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Matanya tetap mengikuti setiap gerakan Op baru itu. Op itu berhenti di area tangga dan menatap sekeliling ruangan. Ia menghela napas kecil, lalu memulai pekerjaannya. Dengan gerakan teratur, ia mulai mengepel lantai depan lobi. Tapi bukan sembarang mengepel. Gerakannya halus, hati-hati, seolah ingin memastikan lantai bersih sempurna tanpa merusak apapun di sekitarnya. Sesekali ia menoleh, melihat jika ada kursi yang bergeser atau dokumen yang berserakan. Cara kerjanya berbeda. Berbeda, terlihat profesional, tapi tetap hangat. Para pegawai yang menatapnya semakin penasaran. Kok bisa ya? Op biasa, tapi kelihatan beda banget, gumam seorang pegawai pria yang biasanya cuek. Ia menatap dengan mata melotot, lalu menepuk meja beberapa kali. Apa ini cuma akting? Atau memang aslinya seperti itu? Seiring waktu berjalan, Op itu mulai menyapa beberapa pegawai dengan sopan. Selamat pagi Bu Sari, katanya pada seorang pegawai wanita yang sedang membawa tumpukan dokumen. Nada suaranya tenang, hangat, dan penuh hormat. Pegawai itu sempat terkejut, lalu tersenyum malu-malu sambil membungkuk kecil. Terima kasih, Mas, jawabnya dengan suara gemetar. Pegawai lain yang melihatnya hanya bisa menahan senyum dan saling bertukar pandang. Hal-hal kecil seperti ini membuat suasana kantor sedikit berubah. Orang-orang mulai memperhatikan lebih detail, bukan hanya pekerjaan mereka, tapi juga Op baru yang tampak misterius ini. Di sisi lain, Op itu tidak pernah terlihat sombong atau ingin menarik perhatian. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, tapi aura yang ia bawa tetap membuat semua orang penasaran. Setiap gerakannya tenang, tapi penuh wibawa, tanpa harus memaksakan diri. Bahkan ketika ia membersihkan kursi atau menata ulang dokumen yang jatuh, caranya begitu rapi dan hati-hati, seolah setiap tindakan punya makna. Beberapa pegawai mencoba mendekatinya untuk mengobrol, tapi Op itu selalu membalas dengan sopan dan ramah. Ia menjawab pertanyaan singkat tentang area kerja, menyapa siapa saja yang dilewatinya, tapi tidak membuka terlalu banyak soal pribadi. Setiap kali ditanya asal-usulnya, ia hanya tersenyum tipis. Nggak penting kok. Yang penting, saya bisa bantu kerja di sini, katanya. Nada suaranya rendah, tapi jelas dan hangat. Suasana kantor yang awalnya biasa tiba-tiba berubah. Semua orang mulai sadar bahwa kehadiran Op baru ini bukan sekadar pegawai kebersihan biasa. Ia membawa energi yang berbeda, membuat orang merasa nyaman, tapi juga penasaran. Beberapa pegawai sampai saling menatap dan berbisik, mencoba menebak siapa dia sebenarnya, apa latar belakangnya, dan mengapa bisa begitu sopan, sekaligus punya aura berbeda. Bos kantor, yang awalnya hanya mengamati dari jauh, akhirnya menunduk sejenak sambil menghela napas. Ia sadar, Op ini bukan sekadar pegawai baru biasa. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang lain sulit mengalihkan pandangan. Bos itu menepuk meja kecil, berpikir keras, lalu memutuskan untuk mengamati lebih lanjut. Ia penasaran, tapi juga merasa ada energi positif yang dibawa Op ini ke dalam kantor. Si Op terus bekerja tanpa terlihat lelah. Meski langkahnya tenang, aura misteriusnya tetap terpancar. Orang-orang yang awalnya hanya lewat dan melirik kini benar-benar fokus padanya. Mereka mulai menyadari, meski ia tampan, sopan, dan misterius, ia juga rajin, bekerja keras, dan tidak pernah menuntut perhatian. Sikapnya yang rendah hati membuat semua orang semakin kagum dan penasaran. Di luar itu, beberapa pegawai wanita
mulai berbisik di pojok ruangan. Kalau dia Op, berarti ini rezeki kantor ya. Tampan, sopan, rajin, jarang banget nemu yang kayak gini. Iya, tapi jangan kebanyakan kepo juga, nanti ketahuan. Jawab yang lain sambil menahan tawa. Sementara itu, pegawai laki-laki yang biasanya acuh tak acuh mulai menatapnya dengan pandangan campur aduk. Ada rasa penasaran, tapi juga sedikit cemas. Mereka tidak terbiasa melihat Op yang tidak hanya tampan, tapi juga punya kesan serius dan misterius. Hari itu berakhir dengan semua orang meninggalkan meja masing-masing dengan perasaan campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang kagum, ada yang mulai membicarakan Op baru itu di chat kantor. Bahkan beberapa yang biasanya cuek pun menyadari bahwa kehadiran Op ini benar-benar mengubah atmosfer kantor, dan dibalik semua tatapan, bisikan, dan rasa penasaran itu, Op itu tetap bekerja dengan tenang. Ia membersihkan lantai terakhir, mengecek kursi, dan memastikan semua rapi sebelum meninggalkan area. Ia tidak peduli dengan tatapan orang, tidak peduli dengan bisik-bisik yang terdengar di belakangnya. Ia tahu, hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Hari pertama itu berakhir, meninggalkan kesan yang kuat di hati semua orang. Mereka semua tahu satu hal, Op baru ini tidak biasa, dan rasa penasaran tentang siapa dia sebenarnya baru saja dimulai. Semua orang meninggalkan kantor dengan pertanyaan di kepala masing-masing. Siapa dia sebenarnya? Apa rahasianya? Hari-hari berlalu, suasana kantor tetap seperti biasa. Tapi kehadiran Op tampan itu mulai meninggalkan jejak yang berbeda. Semua orang, entah sadar atau tidak, mulai menyesuaikan ritme kerja mereka dengan keberadaannya. Pagi hari, ketika pintu kantor terbuka, langkah kaki Op itu selalu jadi pusat perhatian. Meski ia hanya lewat, aura tenangnya membuat orang menoleh, seperti ada magnet halus yang menarik pandangan. Ia tersenyum ramah pada setiap orang yang dilewatinya. Namun tak ada satupun yang menyinggung kesan sombong. Sederhana, sopan, tapi membuat semua orang salah fokus. Di area kerja pegawai perempuan, obrolan ringan yang biasanya hanya tentang proyek dan rapat mulai tergantikan dengan bisik-bisik mengenai Op baru itu. Seriusan ya, tampangnya kayak artis, celetuk salah satu pegawai muda sambil menundukkan kepala. Matanya masih menatap Op yang sedang menata kursi di sudut ruangan. Temannya yang duduk di sebelahnya menahan tawa sambil menutupi mulut dengan telapak tangan. Iya, tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Nanti ketahuan dia dengar, gumamnya sambil melempar senyum tipis. Di sisi lain, para pegawai laki-laki pun tak luput dari rasa penasaran. Mereka biasanya tidak terlalu peduli dengan Op atau pegawai baru. Tapi tampang dan sikap Op ini membuat mereka harus mengakui ada yang berbeda. Seorang pegawai pria yang biasanya cuek, bahkan sengaja menahan diri untuk tidak terlalu menatap. Ia berpikir, ini Op atau selebgram ya? Kok bisa? Beda banget. Tetapi anehnya, meski semua orang sibuk menatapnya, Op itu tetap santai. Tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin mencari perhatian. Tidak pernah menunjukkan kesombongan. Dan bahkan tetap rendah hati ketika membantu siapa saja. Hari itu, Op tampan terlihat sedang membantu seorang pegawai wanita memindahkan tumpukan dokumen berat. Ia menunduk, mengangkat dokumen dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tercecer. Pegawai itu sempat menatapnya sekilas dan tersenyum malu. "Terima kasih banyak ya," ucapnya pelan. Suaranya terdengar ragu, tapi tulus. Op itu membalasnya dengan senyum hangat yang membuat hatinya berdebar. Tapi ia menimpali dengan nada yang sederhana. "Tidak apa-apa, itu tugas saya." Sementara itu, di sudut lain kantor, beberapa pegawai perempuan saling berbisik dan menatapnya dari jauh. "Kamu lihat nggak tadi? Dia bantu Bulita angkat dokumen. Rajin banget. Ya ampun,
kata seorang pegawai sambil menundukkan kepala seolah malu karena terlalu fokus. Temannya hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Iya, tapi dia tetap kelihatan misterius. Gimana ya? Kok rasanya aku pengen tahu asal-usulnya? Yang membuat semua orang semakin penasaran adalah meski Op itu terlihat akrab dan ramah, ia tidak pernah membuka pembicaraan tentang dirinya. Setiap ditanya asal-usul atau pengalaman sebelumnya, ia hanya tersenyum tipis. Nggak penting kok. Yang penting saya bisa bantu di sini, jawabnya. Nada suaranya rendah, sopan, tapi membuat orang ingin tahu lebih jauh. Ada aura misterius yang membuat orang tidak bisa berhenti memikirkan siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Op tampan itu semakin membuat kantor terasa hidup. Ia selalu ada di tempat-tempat yang ramai, tapi tidak mencolok. Kadang ia terlihat membantu pegawai pria memindahkan kursi berat, kadang terlihat menyapu lantai dengan gerakan teratur. Setiap gerakan kecilnya selalu terlihat sempurna, rapi, dan elegan. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal kecil itu, bukan dengan maksud merendahkan, tapi karena kagum dengan ketenangannya dan kesopanan yang ia tunjukkan. Suatu hari, saat jam istirahat, Op itu terlihat duduk di pojok kantin sambil menikmati segelas teh hangat. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, tapi beberapa pegawai masih mencoba mencuri pandang. Seorang pegawai perempuan yang duduk beberapa meja jauhnya berbisik ke temannya. Kok rasanya tiap gerakannya sempurna ya? Senyum sedikit aja bikin jantung deg-degan. Temannya hanya mengangguk sambil menahan tawa kecil. Bahkan pegawai pria yang duduk di meja dekat pintu pun menatapnya dengan rasa penasaran campur heran. Apa benar ini Om? Rasanya nggak masuk akal, gumamnya dalam hati. Yang paling menarik adalah meski orang-orang mulai membicarakannya, Op itu tetap profesional. Ia selalu menyapa, selalu tersenyum, selalu membantu, tapi tidak pernah berlebihan. Bahkan ketika seorang pegawai wanita menumpahkan kopi di lantai, Op itu langsung sigap membersihkannya dengan sabar sambil menenangkan pegawai yang panik. Cara dia menenangkan, cara dia tersenyum, semuanya membuat orang merasa nyaman, tapi juga salah fokus. Pada saat yang sama, beberapa pegawai mencoba mendekatinya dengan tujuan bercanda atau mencoba mengorek informasi. Mas, kamu dari mana sih sebelumnya? Kok kelihatan beda banget sama Op yang biasanya? Tanya salah satu pegawai perempuan dengan nada bercanda tapi penasaran. Op itu tersenyum tipis, menatap mata lawan bicara dengan hangat tapi tenang. Lalu menjawab, nggak penting kok. Yang penting saya bisa bantu di sini. Semoga bisa membuat kantor lebih nyaman. Jawaban itu membuat orang yang bertanya merasa tersipu malu karena sekaligus kagum dengan sikapnya yang rendah hati. Seiring waktu, rumor kecil mulai berkembang di kantor. Pegawai mulai berspekulasi tentang siapa sebenarnya Op tampan ini. Ada yang bilang, mungkin dia anak orang kaya, tapi ingin belajar kerja dulu. Ada juga yang bilang, bisa jadi dia mantan model atau artis yang ingin sembunyi. Semua pendapat itu beredar sambil tertawa kecil. Tapi tak ada yang bener-bener berani bertanya langsung tentang masa lalunya. Misterinya menambah daya tariknya sendiri. Hari itu, Op tampan terlihat menolong seorang pegawai pria yang kesulitan mengangkat rak dokumen berat. Ia tidak segan-segan ikut membantu, sambil berkata, "Santai saja, saya bantu." Cara dia berbicara sederhana, namun terdengar hangat dan meyakinkan. Pegawai pria itu sempat terkejut karena merasa tidak biasanya Op bersedia terlibat langsung dengan tugas fisik pegawai lain. Mereka berdua tertawa kecil ketika rak dokumen akhirnya berhasil dipindahkan. Kejadian ini menjadi topik pembicaraan ringan di kantor sepanjang siang, tapi tetap dengan rasa kagum dan takjub. Di sisi lain, Op itu mulai menunjukkan sifatnya yang penyabar. Ketika seorang pegawai wanita salah mengetik laporan
dan hampir membuat dokumen penting hilang. Op itu tidak langsung menegur atau marah. Ia menenangkan, memandu pegawai itu perlahan, sambil tetap tersenyum. "Gak apa-apa, ayo kita perbaiki bareng-bareng." Nada suaranya lembut, tapi tegas, membuat orang yang melihat merasa nyaman sekaligus kagum. Tidak ada rasa superior, hanya kesabaran dan ketenangan yang alami. Bahkan, bos kantor pun mulai memperhatikan hal ini. Ia mengamati Op tampan itu dengan seksama. Setiap tindakan kecilnya, setiap senyumnya, setiap sikapnya dalam menolong pegawai, membuat bos berpikir, siapa sebenarnya dia? Kok bisa Op, tapi tingkah lakunya beda banget dari biasanya, gumamnya dalam hati. Rasa penasaran itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Seperti firasat bahwa kehadiran Op ini akan membawa perubahan besar di kantor. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil mulai terjadi di antara pegawai. Mereka saling bertukar cerita, mengamati, dan terkadang bercanda ringan tentang Op tampan itu. "Kayaknya aku gak bisa konsen kerja deh. Tiap lihat dia lewat, rasanya hati deg-degan," kata seorang pegawai perempuan sambil tertawa malu. Temannya hanya tersenyum dan mengangguk sambil berpikir hal yang sama. Bahkan beberapa pegawai laki-laki mengakui, meski mereka biasanya cuek, kehadiran Op ini membuat mereka ikut penasaran, tapi juga sedikit merasa terinspirasi oleh ketenangan dan profesionalismenya. Meski begitu, Op tampan itu tetap misterius. Tidak ada satupun orang yang tahu masa lalunya, latar belakang keluarganya, atau alasan mengapa ia berada di kantor itu. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, "Ah, gak penting. Yang penting, saya bisa bekerja di sini dengan baik." Jawaban itu, yang terdengar sederhana, justru membuat rasa penasaran semua orang semakin membara. Misteri itu dikombinasikan dengan sikap rendah hati dan aura berbeda, membuat semua orang salah fokus, tidak bisa lepas dari pandangan, dan terus membicarakan dirinya. Meski mereka sadar itu terdengar aneh. Seiring waktu, suasana kantor yang awalnya biasa menjadi berbeda. Orang-orang mulai bekerja lebih semangat. Mungkin karena energi positif Op tampan itu. Tapi di balik kekaguman itu, rasa penasaran tetap ada. Setiap kali ia terlihat tersenyum pada pegawai lain, setiap kali ia menolong tanpa diminta, dan setiap kali ia bergerak dengan tenang, namun elegan. Semua orang merasa ada sesuatu yang besar menunggu untuk terungkap. Hari-hari di kantor mulai terasa lebih hidup, tapi juga penuh misteri. Semua orang tahu satu hal. Op tampan itu bukan sekadar pegawai biasa. Ia membawa energi, sopan santun, dan profesionalisme. Tapi di balik itu, ada rahasia yang belum ada yang tahu. Setiap kali orang berpikir telah memahami dirinya, Op itu selalu memberi kesan baru. Tetap rendah hati, tetap misterius, dan tetap membuat semua orang salah fokus. Hari-hari di kantor semakin terasa berbeda sejak kehadiran Op tampan itu. Setiap orang mulai merasakan adanya energi yang unik, berbeda dari rutinitas harian yang biasa-biasa saja. Suasana yang awalnya hanya sibuk dan monoton, kini diwarnai dengan bisik-bisik ringan, pandangan penasaran, dan rasa ingin tahu yang sulit ditahan. Tidak butuh waktu lama, gosip mulai beredar. Pegawai mulai membicarakan Op itu di meja makan siang, di depan printer, bahkan di lorong-lorong kantor. Setiap kali namanya disebut, ada nada heran, kagum, atau penasaran dalam suara mereka. Kalian sudah lihat OB baru itu belum?" tanya seorang pegawai perempuan yang biasanya cukup pendiam. Suaranya terdengar ringan, tapi cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Temannya yang sedang menata dokumen di meja dekatnya menoleh, tersenyum tipis. "Lihat, ya ampun, kok tampangnya beda banget ya sama Op biasanya. Seriusan deh, kayak artis gitu," jawabnya sambil menahan tawa. Beberapa pegawai lainnya
mulai menimpali. Iya, aku juga ngerasa aneh. Biasanya Op kan cuma datang, kerja, lalu pergi. Tapi ini ada sesuatu yang bikin pengen tahu terus, kata seorang pegawai pria sambil menyandarkan punggung ke kursi. Ia mencoba bersikap santai, tapi matanya terus mengikuti Op itu yang sedang menyapu lantai di ujung ruangan. Seiring berjalannya hari, gosip tidak hanya tentang wajah tampan dan aura misterius Op itu. Banyak orang mulai memperhatikan cara dia bekerja, cara dia mengangkat dokumen, cara dia menyusun kursi, atau cara dia menyapa pegawai lain dengan sopan dan hangat. Semuanya menjadi bahan pembicaraan ringan, tapi penuh rasa penasaran. Dia nggak sombong sama sekali, tapi tetap ada wibawa. Aku nggak ngerti deh. Kayaknya aku penasaran sama masa lalunya, gumam seorang pegawai perempuan sambil menyesap teh hangat. Temannya yang duduk di sampingnya hanya mengangguk sambil tersenyum, ikut merasa penasaran. Beberapa pegawai yang biasanya cuek pun mulai memperhatikan lebih seksama. Mereka mencoba mencari momen untuk berbicara dengannya, mencoba mengorek informasi, atau sekadar melihat reaksinya saat berinteraksi dengan pegawai lain. Namun, Op itu selalu menjaga jarak dengan elegan. Ia tidak menutup diri, tapi juga tidak membuka terlalu banyak tentang dirinya. Setiap pertanyaan tentang keluarga atau latar belakangnya selalu dijawab dengan senyum tipis dan nada yang sama. Nggak penting kok. Yang penting saya bisa bantu di sini, katanya. Setiap kali ditanya, nada suaranya sederhana, sopan, tapi membuat orang semakin penasaran. Hari itu, suasana kantor semakin hangat, tapi juga tegang secara halus. Beberapa pegawai mencoba mendekatinya dengan alasan ingin mengobrol santai. Tapi setiap interaksi selalu membuat mereka merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Misalnya, ketika seorang pegawai pria mencoba bercanda, bertanya dari mana ia berasal, Op itu hanya tersenyum sambil menepuk bahunya ringan, lalu berkata, "Yang penting, kita kerja sama dengan baik di sini. Nggak perlu terlalu mikirin hal lain." Jawaban itu, meski terdengar ringan, membuat pegawai itu terdiam sesaat. Merasa kagum sekaligus penasaran, tidak hanya pegawai biasa yang mulai memperhatikannya. Bos kantor pun masih dayam-dayem mengamati setiap gerak-geriknya. Ia duduk di balik meja besar, menatap Op itu dari jauh saat ia sedang menata ulang kursi dan meja di ruang rapat. Bos menyadari sesuatu yang berbeda. Op ini bukan sekadar pegawai kebersihan biasa. Cara dia bergerak, cara dia menyapa pegawai, cara dia tersenyum, semuanya memberi kesan tenang tapi kuat. Bos itu menghela napas panjang, sadar bahwa kehadiran Op ini bisa membawa perubahan besar di kantor. Meski belum jelas perubahan apa, seiring dengan gosip yang semakin menyebar, beberapa pegawai mulai membuat teori-teori sendiri. Ada yang bilang, mungkin dia anak orang kaya, tapi pengen belajar kerja dulu. Ada juga yang berpikir, bisa jadi dia mantan model atau artis yang ingin sembunyi. Semua teori itu dibicarakan dengan tawa kecil, sambil tetap menjaga sikap agar Op itu tidak mendengar. Namun rasa penasaran tetap membara. Setiap kali Op itu lewat, setiap kali ia tersenyum atau membantu pegawai lain, rasa ingin tahu itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Op tampan itu tetap bekerja dengan tenang dan disiplin. Ia tidak terganggu oleh gosip yang beredar. Ia menyapu lantai dengan gerakan rapi, menata kursi, membersihkan meja, dan menolong pegawai yang kesulitan dengan sikap sabar. Cara dia bekerja membuat orang lain kagum. Bahkan yang awalnya skeptis pun mulai menghargai kehadirannya. Setiap tindakan kecilnya terasa tulus. Dan itu membuat semua orang semakin penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Pada suatu siang, Op itu terlihat membantu seorang pegawai wanita yang menjatuhkan tumpukan dokumen. Dengan cepat ia membungkuk, mengambil dokumen yang berserakan,
dan menyusunnya kembali dengan hati-hati. Pegawai wanita itu tampak canggung, hampir malu, tapi Op itu hanya tersenyum ringan. "Gak apa-apa, kita bisa perbaiki bareng-bareng," katanya dengan nada hangat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan decak kagum. Bahkan beberapa pegawai mulai membicarakan hal itu di meja makan siang. Tidak hanya di area kerja, gosip mulai menyebar hingga ke ruangan lain. Pegawai yang biasanya jarang berinteraksi mulai bertanya kepada rekan lain tentang Op itu. Mereka membicarakan hal-hal kecil. Dari cara dia tertawa, cara dia menundukkan kepala saat menyapa, hingga cara dia tetap sopan meski sedang membantu pekerjaan fisik. Semua detail kecil itu menambah rasa penasaran dan membuat orang merasa ada rahasia besar yang disembunyikan Op itu. Suatu hari, seorang pegawai yang dikenal suka Bertonutania mencoba mendekatinya saat Op itu sedang menyapu koridor. Mas, kamu kok beda banget sama Op biasanya? Dari mana asalnya?" Op itu menoleh, tersenyum tipis, dan menepuk bahu pegawai itu dengan santai. "Nggak penting kok. Yang penting, kita semua bisa kerja sama dengan baik," jawabnya dengan suara lembut. Pegawai itu hanya bisa mengangguk, merasa kagum sekaligus frustrasi karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hari berikutnya, Op itu terlihat menolong pegawai pria yang kesulitan memindahkan rak dokumen berat. Ia ikut mengangkat rak itu tanpa mengeluh sambil berkata, "Santai saja, kita bisa selesaikan ini bareng." Cara dia berbicara sederhana, tapi terdengar hangat dan meyakinkan. Pegawai pria itu sempat terkejut, karena tidak biasanya Op terlibat langsung dalam pekerjaan fisik pegawai lain. Mereka berdua tertawa kecil ketika rak dokumen akhirnya berhasil dipindahkan. Kejadian ini menjadi bahan pembicaraan ringan sepanjang hari, tapi tetap dengan rasa kagum dan penasaran yang tinggi. Seiring waktu, rasa penasaran pegawai mulai berubah menjadi ketegangan kecil di kantor. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa Op itu selalu menarik perhatian, meski ia tidak pernah melakukan hal yang salah. Pegawai yang biasanya percaya diri tiba-tiba merasa malu ketika berinteraksi dengannya. Pegawai yang biasanya acuh tak acuh mulai merasa terganggu dengan rasa penasaran sendiri. Semua orang menyadari satu hal, Op tampan itu tidak biasa, dan itu membuat mereka salah fokus tanpa disadari. Di sisi lain, Op tampan itu tetap menjaga sikap. Ia tidak pernah terlihat terganggu dengan bisik-bisik, tatapan penasaran, atau gosip yang beredar. Setiap kali seseorang mencoba bercanda atau bertanya tentang keluarganya, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan santai, "Nggak penting kok, yang penting kita bisa kerjasama dengan baik." Jawaban itu, yang terdengar sederhana, justru membuat rasa penasaran semakin memuncak. Misteri itu membuat orang ingin tahu lebih dalam, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Hari-hari di kantor terus berjalan, dan gosip tentang Op itu semakin berkembang. Setiap orang yang bekerja di sana memiliki pendapat berbeda. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada yang mulai iri, bahkan ada yang merasa sedikit cemas. Semua emosi itu bercampur menjadi suasana kantor yang berbeda dari biasanya. Op tampan itu, meski hanya seorang pegawai kebersihan, berhasil mempengaruhi energi seluruh kantor. Sore hari, saat Op itu selesai membersihkan ruangan, beberapa pegawai masih menatapnya dengan rasa penasaran. Mereka menyadari bahwa meski sudah beberapa hari bekerja bersamanya, mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya, keluarganya, atau alasan dia bekerja di kantor itu. Semua orang merasa bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan, sesuatu yang akan mengubah pandangan mereka jika terungkap. Dan di balik semua tatapan, bisik-bisik, dan rasa penasaran itu, Op tampan itu tetap bekerja dengan tenang. Ia menata meja terakhir, memastikan lantai bersih, dan memeriksa kursi sebelum meninggalkan area. Ia tidak peduli dengan gosip
atau tatapan orang. Karena ia tahu bahwa hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak kejutan, lebih banyak interaksi, dan mungkin lebih banyak rahasia yang siap terbuka. Hari itu berakhir dengan rasa penasaran yang membara di seluruh kantor. Setiap pegawai meninggalkan meja mereka dengan pertanyaan di kepala masing-masing. Siapa sebenarnya Op tampan ini? Mengapa ia berbeda dari semua orang? Dan apa rahasia besar yang ia sembunyikan selama ini? Semua orang tahu satu hal. Hari-hari berikutnya akan semakin menarik. Dan Op itu bukan sekadar pegawai kebersihan biasa. Hari itu, suasana kantor terasa biasa-biasa saja di permukaan. Tapi bagi Op tampan, ada rasa tegang yang samar di udara. Ia berjalan perlahan, menyapu lantai di ruang bos. Tempat yang biasanya jarang ia bersihkan secara langsung. Meja besar berlapis kayu mengilap itu memantulkan cahaya lampu neon. Sementara dokumen-dokumen berserakan rapi di sisi meja. Aroma kopi masih terasa samar dari cangkir yang ditinggalkan bos. Seolah menunggu kehadiran seseorang untuk menyelesaikan tugas kecil ini. Op itu menata langkahnya dengan hati-hati. Gerakannya tenang dan presisi. Setiap gerakan disesuaikan agar tidak menabrak kursi atau dokumen penting di meja. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kain lap, pandangannya tertumbuk pada sebuah dokumen yang agak menonjol dari tumpukan folder di sudut meja. Dokumen itu tidak seperti dokumen biasa. Warnanya lebih tebal, ada cap resmi, dan terlihat sangat penting. Op itu menatap sejenak. Hati kecilnya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tahu, sebagai pegawai kebersihan, ia tidak seharusnya menyentuh dokumen penting. Tapi rasa penasaran dan instingnya mengatakan sesuatu ini bukan sembarang dokumen. Dengan hati-hati, ia mengambil dokumen itu. Tangan Op itu sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena instingnya memberitahu bahwa apa yang ia temukan mungkin akan mengubah segalanya. Ia mulai meneliti dokumen itu dari jarak aman. Memastikan tidak ada yang melihat, tapi tanpa sengaja. Seorang pegawai yang sedang lewat menoleh ke arahnya. Mata pegawai itu membesar. Jantungnya seakan berhenti sejenak. Tunggu. Ini kan dokumen keluarga Pak Bos. Gumam pegawai itu pelan. Hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat Op itu menoleh sekilas. Wajahnya tetap tenang, tapi hatinya mulai berdebar. Ia tahu, jika dokumen ini sampai tersebar atau dilihat orang lain, dampaknya bisa sangat besar. Pegawai itu sepat-sepat menjauh. Terlihat bingung dan sedikit panik. Sementara Op tampan itu menunduk kembali, menata dokumen itu dengan rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa penasaran Op itu semakin memuncak. Ia mulai membaca dokumen itu dengan hati-hati, memastikan setiap detail yang ada di dalamnya. Semakin lama, semakin jelas bahwa dokumen ini bukan sembarang arsip. Ada nama-nama, alamat, dan catatan yang menunjukkan hubungan pribadi yang sangat dekat dengan pemilik perusahaan. Op itu menelan ludah, sadar bahwa rahasia besar telah berada di tangannya. Ia menutup dokumen sebentar, menatap sekeliling kantor, memastikan tidak ada yang mengintip dari balik meja atau jendela. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar gosip atau rumor yang beredar di kantor. Ini nyata. Dan ia memegang bukti hubungan pribadi yang tidak diketahui siapapun. Hubungan itu bukan hanya sekadar keluarga, tapi sangat dekat. Sesuatu yang bisa mengubah persepsi orang tentang struktur dan dinamika perusahaan jika bocor. Op tampan itu menahan napas, berusaha menenangkan diri. Setiap langkah berikutnya harus diperhitungkan dengan cermat. Sambil membersihkan meja dengan gerakan halus, ia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia bisa saja meninggalkan dokumen itu dan berpura-pura tidak melihatnya. Tapi rasa tanggung jawabnya mendorongnya untuk bertindak hati-hati. Ia harus memastikan dokumen itu kembali ke tempatnya tanpa ada yang tahu.
sambil menjaga ketenangan di kantor yang penuh mata penasaran. Di sudut lain, beberapa pegawai masih saling berbisik. Tadi aku lihat op baru itu di ruang bos. Kayak, apa ya? Serius banget gitu, kata seorang pegawai perempuan sambil menatap teman di sebelahnya. Temannya hanya mengangguk pelan, matanya ikut menoleh ke arah ruang bos. Iya, tapi jangan terlalu kepo deh, entar ketahuan sama dia, kan malah awkward. Mereka tidak tahu bahwa op tampan itu sedang memegang rahasia besar yang bahkan bisa mengguncang kantor jika tersebar. Op itu menyadari satu hal. Dokumen ini bisa menjadi bom waktu. Jika sampai dilihat orang lain, gosip yang tadinya ringan bisa berubah menjadi skandal besar. Ia menatap dokumen itu sekali lagi, memutuskan untuk menatanya dengan rapi, lalu menyapunya ke dalam rak khusus yang tersembunyi di bawah meja, tempat dokumen penting biasanya disimpan. Gerakannya tenang, presisi, hampir seperti tarian kecil yang hanya ia sendiri mengerti. Setelah memastikan dokumen aman, ia melanjutkan pekerjaannya dengan wajah tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Ia menata kursi, mengepel lantai, dan menaruh cangkir kopi yang tertinggal dengan hati-hati. Namun, dalam hati, op itu masih memikirkan rahasia yang baru saja ia temukan. Ia tahu, suatu hari nanti, rahasia ini akan muncul ke permukaan. Pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana semua orang akan bereaksi ketika mengetahui bahwa op tampan ini bukan sembarang pegawai. Sore itu, op tampan terlihat keluar dari ruang bos dengan langkah tenang. Beberapa pegawai menatapnya dari jauh, bertanya-tanya apa yang ia lakukan di ruang itu begitu lama. Mereka tidak tahu bahwa rahasia besar baru saja terbuka di tangan orang yang mereka anggap biasa. Op itu berjalan kembali ke area lobi, menyapa beberapa pegawai dengan senyum hangat. Tidak ada yang menebak bahwa hatinya berdebar kencang, penuh perhitungan dan ketegangan. Di sisi lain, pegawai yang melihat dokumen tadi masih terdiam di pojok ruangan. Ia merasa campur aduk, kagum, takut, penasaran, dan sedikit bersalah karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Ia menatap op tampan itu yang sedang membersihkan lantai dengan tenang, tidak menyadari tatapan penuh campur aduk itu. Siapa dia sebenarnya? Gumamnya dalam hati. Pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, tapi sudah berubah menjadi rasa penasaran yang membakar. Ingin tahu segala hal tentang op itu. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang terselubung di seluruh kantor. Semua orang meninggalkan meja mereka dengan rasa penasaran yang berbeda-beda. Sebagian masih menebak-nebak siapa op tampan itu. Sebagian lainnya mulai merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik sikap tenang dan sopannya. Dan di balik semua tatapan dan bisik-bisik itu, op tampan itu tetap melakukan pekerjaannya dengan penuh ketenangan. Ia tahu rahasia besar ada di tangannya, dan langkah berikutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Malam menjelang, ketika kantor mulai sepi dan lampu-lampu mulai diredupkan, op itu tetap berada beberapa saat di ruang bos, memastikan dokumen itu tersimpan dengan aman. Ia menatap sekeliling ruang yang hening, menghela napas pelan, dan membayangkan kemungkinan yang akan muncul ketika rahasia ini akhirnya diketahui orang lain. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Ia tahu satu hal, kehadirannya di kantor ini tidak akan pernah sama lagi. Rahasia yang baru ia temukan bisa mengubah cara semua orang melihatnya. Dari seorang op tampan dan sopan, ia bisa menjadi pusat perhatian yang lebih besar, mungkin bahkan kontroversial. Namun, ia juga sadar bahwa sikap rendah hati dan profesionalismenya adalah kunci untuk menjaga semuanya tetap aman. Keesokan harinya, suasana kantor kembali normal di permukaan. Tapi bagi op tampan itu, hari itu adalah titik balik. Setiap kali ia tersenyum,
membantu pegawai lain, atau berjalan di koridor, hatinya tetap waspada. Ia tahu, suatu saat, rahasia besar yang ia pegang ini akan muncul ke permukaan. Pertanyaannya hanya satu. Apakah orang-orang siap menerima kenyataan bahwa Op ini bukan sembarang pegawai dan memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan pemilik perusahaan? Di meja makan siang, beberapa pegawai masih membicarakan hal-hal kecil tentang Op tampan itu. Mereka membahas bagaimana ia selalu sopan, selalu membantu, dan selalu membuat semua orang merasa nyaman. Tapi mereka belum tahu, di balik senyum ramah itu, ada rahasia besar yang bisa mengguncang kantor. Setiap tawa ringan dan bisik-bisik, mereka hanyalah permukaan dari misteri yang sebenarnya lebih dalam. Op tampan itu, meski terlihat santai, tidak pernah lengah. Ia sadar bahwa setiap langkahnya, setiap gerakan kecilnya harus diperhitungkan. Rahasia yang ia temukan bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang keluarga bos. Dan dampaknya bisa sangat luas jika bocor. Ia menyadari tanggung jawab yang besar. Dan ia bertekad menjaga semuanya tetap aman, sambil tetap menjalani hari-harinya sebagai Op yang tampan, sopan, dan misterius. Hari itu berakhir dengan rasa tegang yang terselubung di setiap sudut kantor. Semua orang kembali ke meja mereka, membawa rasa penasaran yang belum terjawab. Dan Op tampan itu, dengan rahasia besar di tangannya, berjalan meninggalkan ruang bos dengan langkah tenang. Wajah tetap tersenyum, tapi hati berdebar, menyadari bahwa kehidupannya di kantor ini baru saja memasuki babak baru yang lebih menegangkan dan penuh misteri. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Semua orang masuk dengan perasaan campur aduk. Ada yang penasaran, ada yang cemas, ada yang iri, dan beberapa bahkan terlihat gugup tanpa alasan jelas. Op tampan itu terlihat biasa-biasa saja di permukaan, menyapa pegawai lain dengan senyum hangat. Tapi aura yang dibawanya kini terasa lebih tegang, seolah ia menyadari semua orang kini menatapnya dengan cara berbeda. Sejak pagi, pegawai-pegawai di sudut-sudut ruangan saling menukar pandangan. Tadi aku lihat dia lagi di ruang bos, kayak ada yang beda aja, bisik seorang pegawai perempuan sambil menatap temannya dengan mata penuh penasaran. Temannya menahan senyum, menggeleng pelan. Iya, tapi jangan terlalu kepo, entar ketahuan dia, kita malah jadi salah tingkah. Di sisi lain, beberapa pegawai laki-laki juga terlihat tidak biasa. Mereka biasanya santai dan cuek, tapi kini menatap Op itu dengan tatapan campur aduk. Ada rasa kagum, rasa penasaran, dan sedikit iri yang sulit diungkapkan. Mereka menyadari satu hal. Op tampan ini bukan sekadar pegawai kebersihan biasa. Aura misteriusnya semakin terasa, dan kini ketegangan itu seperti menggantung di udara. Suasana semakin tegang ketika sang bos akhirnya memanggil Op itu ke ruangannya. Panggilan itu terdengar berbeda dari biasanya, bukan sekadar panggilan untuk pekerjaan rutin, tapi ada nada serius dan penuh pertimbangan di suaranya. Op itu berjalan tenang menuju ruang bos. Langkahnya teratur dan wajahnya tetap menampilkan senyum tipis yang menenangkan. Namun dalam hatinya, detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tahu hari ini sesuatu yang besar akan terjadi. Begitu ia masuk ke ruang bos, bosnya menatapnya serius. Meja besar di antara mereka tampak seperti jarak simbolis. Tapi Op itu tidak terganggu. Ia menundukkan kepala sopan, menunggu arahan. Bos itu menepuk meja beberapa kali, menatap Op dari atas ke bawah. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Tanya bos dengan suara berat dan serius. Nada yang membuat ruangan seolah bergetar sedikit. Op itu tersenyum tipis, tetap tenang, tapi ada cahaya keberanian di matanya. Ia menatap langsung ke mata bos, berkata dengan suara lembut namun tegas, "Pak, saya memang keluarga,
Tapi saya datang untuk belajar bekerja dulu. Sebelum waktunya tiba, suasana seketika hening. Waktu seolah melambat, dan detak jantung bos terdengar dalam keheningan yang syarat ketegangan itu. Di luar ruang bos, pegawai lain yang kebetulan lewat atau berada di dekat pintu mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Bibir mereka menganga, mata membesar, dan napas tertahan sejenak. Mereka saling menatap, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Op itu adalah keluarga bos? Selama ini mereka mengira ia hanya pegawai kebersihan biasa. Tapi kenyataan itu menghentak mereka. Pegawai-pegawai perempuan yang biasanya sibuk dengan gosip ringan, kini terdiam. Ada rasa kagum, ada rasa heran, dan sedikit takut bercampur dalam diri mereka. Astaga, dia keluarga bos, jadi selama ini kita cuma melihat dia dari sudut pandang pegawai biasa? Gumam salah seorang di pojok ruangan, matanya masih membelalak. Temannya yang duduk di sampingnya menepuk pundaknya pelan, seolah ingin menenangkan diri sendiri sekaligus temannya. Sementara itu, pegawai laki-laki yang biasanya acuh tak acuh juga merasa campur aduk. Ada rasa iri, karena mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka kagumi ternyata bukan sekadar tampan dan sopan, tapi juga memiliki hubungan darah dengan pemilik perusahaan. Ada sedikit perasaan tertantang di hati mereka. Bagaimana bisa seseorang yang terlihat sederhana ini ternyata menyimpan latar belakang yang begitu besar? Di ruang bos, percakapan terus berlanjut. Bos menundukkan kepala sebentar, mencoba mencerna informasi yang baru saja diungkap. Jadi, selama ini kamu sengaja bekerja sebagai op untuk belajar sebelum waktunya tiba? Tanya bos lagi. Suaranya terdengar lebih lembut, tapi tetap serius. Op itu mengangguk pelan, tetap tersenyum tipis. Iya pak, saya ingin memahami semua aspek, belajar dari bawah dulu. Bukan sekadar untuk formalitas, tapi agar bisa siap ketika saatnya tiba. Bos itu menghela napas panjang, menatap op tampan itu dengan campuran perasaan. Ada rasa kagum, sedikit lega, tapi juga cemas tentang bagaimana pegawai lain akan menanggapi kenyataan ini. Kamu benar-benar sabar dan rendah hati. Selama ini aku lihat kamu bekerja tanpa pamrih. Tapi bagaimana reaksi orang-orang nanti jika mereka tahu? Tanyanya. Op itu menatap serius. Wajahnya tetap tenang. Pak, saya percaya mereka akan mengerti seiring waktu. Yang penting, saya lakukan sekarang dengan benar. Di luar ruang bos, ketegangan semakin terasa di kantor. Beberapa pegawai mulai membicarakan hal itu, mencoba memahami dampaknya. Ada yang merasa terkejut, ada yang mulai iri, dan beberapa merasa penasaran tentang rahasia lain yang mungkin masih tersembunyi. Kalau dia keluarga bos, berarti selama ini semua yang dia lakukan sengaja ya? Ya, bisik seorang pegawai perempuan sambil menundukkan kepala malu-malu. Temannya hanya mengangguk. Wajahnya menampilkan campuran kagum dan bingung. Op tampan itu keluar dari ruang bos beberapa saat kemudian. Wajahnya tetap tersenyum tipis. Pegawai yang melihatnya dari jauh segera menelan ludah, tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja mereka dengar. Setiap langkahnya kini terasa lebih bermakna. Bukan sekadar pegawai biasa, tapi seseorang yang memiliki posisi khusus. Meski ia memilih tetap rendah hati, hari itu seluruh kantor dipenuhi rasa campur aduk. Orang-orang bekerja dengan lebih hati-hati. Sesekali menoleh ke arah op tampan itu. Ada rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Ada rasa kagum yang tersembunyi di balik tatapan. Dan ada sedikit rasa iri yang samar tapi nyata. Semua orang mulai menyadari satu hal. Op ini bukan sekadar pegawai biasa. Dan kehadirannya selama ini bukan kebetulan. Op tampan itu, meski mengetahui semua pandangan dan bisik-bisik, tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Ia menyapa pegawai lain dengan senyum hangat, menolong siapapun yang membutuhkan bantuan, dan bergerak dengan tenang.
Namun dalam hatinya, ia tetap waspada. Ia tahu bahwa hari ini adalah titik balik dan setiap langkahnya kini memiliki arti lebih besar. Saat jam makan siang, beberapa pegawai masih berbincang di pojok kantin. Aku nggak nyangka, selama ini aku lihat dia cuman op biasa. Tapi ternyata keluarga bos, kata seorang pegawai perempuan sambil menatap teh di tangannya. Seolah mencoba mencerna informasi itu. Temannya menepuk pundaknya. Wajahnya menunjukkan campuran kagum dan penasaran. Iya, dan lihat deh, dia tetap tenang, nggak sombong sama sekali. Aku jadi pengen tahu, rahasia apa lagi yang dia sembunyikan. Di sisi lain kantor, op tampan itu terus menjalani rutinitasnya dengan ketenangan. Ia membersihkan lantai, menata kursi, dan memeriksa dokumen-dokumen yang tercecer. Setiap gerakannya presisi dan rapi, seperti menandai bahwa meski ia memiliki rahasia besar, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tetap menjadi prioritas. Pegawai yang memperhatikan mulai menyadari bahwa kesopanan, ketenangan, dan profesionalisme op itu bukan sekadar akting, itu bagian dari karakter aslinya yang membuat semua orang semakin kagum dan penasaran. Sore hari, ketika hampir semua pegawai meninggalkan kantor, op tampan itu berdiri sebentar di dekat jendela, menatap luar ruangan yang mulai gelap. Cahaya matahari sore memantul di wajahnya, menyoroti ekspresi tenang tapi tegas. Ia menarik napas panjang, sadar bahwa hari ini adalah awal dari babak baru. Rahasia yang ia sembunyikan kini sebagian terungkap, dan ketegangan di kantor meningkat. Orang-orang mulai menyadari bahwa kehadiran op tampan itu bukan kebetulan, dan apa yang selama ini mereka lihat hanyalah permukaan dari sebuah cerita yang lebih besar. Ketika ia berjalan keluar dari kantor untuk pulang, beberapa pegawai masih menatapnya dari jauh, tatapan penuh campur aduk. Ada rasa kagum, ada rasa penasaran, ada rasa iri, dan ada rasa takut yang samar. Mereka tahu satu hal, op ini tidak biasa, dan hari-hari berikutnya suasana kantor tidak akan pernah sama lagi. Op tampan itu, dengan rahasia yang mulai terbuka, menjadi pusat perhatian yang sejati bukan karena ia mencari perhatian, tapi karena ketenangan, sikap rendah hati, dan rahasia besar yang ia bawa. Hari itu berakhir dengan hati semua orang yang campur aduk. Pegawai meninggalkan meja masing-masing dengan pertanyaan yang sama di kepala mereka. Siapa sebenarnya op ini? Bagaimana dia bisa tetap tenang meski memiliki rahasia besar? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketika lebih banyak orang mulai mengetahui kebenaran tentang dirinya, semua pertanyaan itu menggantung, membentuk ketegangan yang membuat setiap hari di kantor terasa lebih dramatis dari sebelumnya. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda dari biasanya. Ada aura tegang, tapi sekaligus penuh rasa penasaran. Seperti semua orang menunggu sesuatu terjadi. Op tampan itu memasuki kantor dengan langkah tenang, senyum tipis di wajahnya, dan sikap yang tetap rendah hati. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kepercayaan diri yang baru. Tidak sombong, tapi terasa kuat. Para pegawai yang selama ini memandangnya dengan rasa penasaran, sekarang menatapnya dengan tatapan campur aduk, kagum, penasaran, bahkan sedikit menyesal karena pernah meremehkannya. Sejak pagi, bisik-bisik mulai terdengar di sudut-sudut kantor. Kamu lihat nggak? Op itu hari ini ada yang beda, kata seorang pegawai perempuan sambil menatap temannya. Temannya hanya mengangguk, menahan senyum. Iya, rasanya semua orang kayak nunggu sesuatu. Aku penasaran, apa ya yang bakal dia lakukan? Tidak lama kemudian, op tampan itu mulai melakukan pekerjaannya seperti biasa. Ia menyapu lantai dengan gerakan halus dan presisi, menata kursi dan meja, sambil menyapa setiap pegawai dengan senyum hangat. Namun kali ini, setiap senyum, setiap sapaan,
terasa lebih bermakna. Orang-orang yang melihatnya mulai sadar bahwa sikap rendah hati, kesopanan, dan profesionalismenya bukanlah akting belaka. Ia memang memiliki integritas tinggi, dan itu mulai terlihat dari hal-hal kecil yang ia lakukan. Seorang pegawai perempuan yang biasanya suka menggosip, Bulita, menunduk saat melihat Op itu menolong seorang pegawai pria yang kesulitan mengangkat tumpukan dokumen. Ia menatap dari jauh. Bibirnya menganga sedikit. Merasa malu, karena selama ini ia pernah menilai Op itu hanya dari penampilannya. Astaga, selama ini aku salah. Dia bukan sekadar tampan, tapi cerdas, sopan, dan tulus banget, gumamnya pelan. Menahan diri agar tidak terdengar oleh orang lain. Temannya yang duduk di sampingnya hanya tersenyum, merasakan hal yang sama. Di sisi lain, beberapa pegawai laki-laki yang dulu merasa acuh tak acuh mulai menyadari bahwa kehadiran Op tampan ini memberikan energi positif ke kantor. Ia bukan sekadar pekerja kebersihan. Ia adalah seseorang yang mampu memengaruhi suasana hati orang lain tanpa berkata banyak. Cara dia menenangkan pegawai yang panik, cara dia tersenyum saat membantu, bahkan cara dia menata meja dan kursi, semua memberi kesan profesional, cerdas, dan rendah hati. Puncaknya terjadi ketika Op tampan itu dipanggil oleh bos ke ruang rapat. Semua pegawai yang mengetahui hal ini menahan napas. Mereka tahu bahwa identitas Op ini sudah terungkap, tapi belum jelas bagaimana ia akan menghadapi semuanya. Op itu masuk dengan langkah tenang, senyum tipis tetap terjaga, dan sikapnya penuh percaya diri. Bos menatapnya lama, lalu tersenyum bangga. Kamu benar-benar membawa energi baru ke kantor ini. Semua orang salah jika menilai kamu hanya dari penampilan, kata bos sambil menggeleng pelan. Op tampan itu membalas dengan senyum rendah hati. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, belajar dari bawah, dan memahami semuanya dengan sungguh-sungguh, jawabnya. Nada suaranya tenang, sopan, tapi terdengar tegas. Bos itu menepuk bahunya, menandakan rasa bangganya. Semua pegawai yang hadir di ruang rapat ikut menatap, terdiam sejenak, kagum dengan sikapnya yang tetap rendah hati, meski identitasnya kini sudah diketahui semua orang. Beberapa pegawai perempuan yang dulu suka membicarakan Op itu diam-diam menunduk, menahan malu. Mereka merasa bersalah karena selama ini menilai dari penampilan semata. Astaga, aku nggak nyangka dia segitu luar biasanya. Selama ini aku cuma lihat dari tampang doang, gumam seorang pegawai sambil menyeka air mata kecil yang samar. Bukan karena sedih, tapi karena rasa kagum dan terkejut bercampur. Temannya hanya mengangguk pelan, ikut merasakan hal yang sama. Para pegawai laki-laki pun mulai menyadari bahwa Op tampan ini bukan hanya tampan secara fisik, tapi juga memiliki otak, integritas, dan kemampuan untuk memengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Mereka yang sebelumnya meremehkan, kini mulai menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Seorang pegawai pria yang duduk dekat jendela menatap Op itu sambil bergumam. Selama ini, aku salah menilai. Dia bukan cuma tampan, tapi luar biasa. Tidak hanya pegawai, bos pun merasa lega dan bangga. Ia menyadari bahwa kehadiran Op tampan ini membawa perubahan nyata ke kantor. Suasana kerja menjadi lebih positif, pegawai lebih bersemangat, dan bahkan ada rasa kekeluargaan yang mulai terbentuk. Bos itu menatap Op dengan mata berbinar, menyadari bahwa keputusan untuk membiarkannya bekerja dari bawah ternyata tepat. Kamu benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menilai seseorang hanya dari penampilan. Semua tindakanmu membuktikan kualitas dirimu, kata bos lagi, kali ini dengan senyum lebih lebar. Di sisi lain, pegawai yang dulu suka menggosip kini merasa malu dan menyesal. Mereka menyadari
bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai orang lain. Mereka menunduk, tidak berani menatap Op tampan itu langsung, tapi di dalam hati, mereka merasa kagum dan terinspirasi. Op itu tetap tersenyum hangat, menyapa mereka dengan sopan, dan sikapnya yang ramah membuat semua orang merasa nyaman, meski ada rasa malu terselip di hati mereka. Hari itu, Op tampan juga menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi situasi kantor. Beberapa pegawai yang awalnya meremehkan tugas-tugas kecil yang ia lakukan, kini mulai memperhatikan caranya bekerja. Ia menata dokumen dengan rapi, mengatur kursi dan meja dengan sistematis, bahkan memberikan saran kecil tentang efisiensi kerja kepada pegawai lain. Semua saran itu disampaikan dengan sopan, tanpa menggurui, tapi cukup membuat orang sadar bahwa ia tidak hanya tampan dan rendah hati, tapi juga cerdas dan profesional. Suasana kantor semakin hidup ketika Op tampan membantu menyelesaikan masalah yang sebelumnya membuat beberapa pegawai bingung. Ia menenangkan pegawai yang panik, memberikan arahan sederhana tapi efektif, dan memastikan semua orang memahami tugas mereka. Setiap tindakan kecilnya memberi efek positif, membuat pegawai yang sebelumnya skeptis mulai mengakui kualitasnya. Bahkan yang dulu merasa iri kini mulai menatapnya dengan rasa hormat. Di sore hari, ketika hampir semua pegawai bersiap pulang, Op tampan itu berjalan di koridor sambil menata beberapa dokumen yang tercecer. Mata semua pegawai mengikuti langkahnya. Ada rasa kagum, penasaran, dan takjub yang bercampur. Mereka menyadari satu hal. Op tampan ini bukan sekadar pegawai kebersihan biasa. Ia adalah pribadi yang membawa perubahan nyata, energi positif, dan contoh nyata tentang bagaimana seseorang bisa tetap rendah hati meski memiliki latar belakang istimewa. Seorang pegawai perempuan menatapnya dari jauh. Bibirnya menganga sedikit sambil bergumam, "Aku gak nyangka semua yang kita kira tentang dia selama ini salah. Dia luar biasa." Temannya menepuk pundaknya, ikut merasakan hal yang sama. Bahkan pegawai yang biasanya acuh pun merasa terinspirasi. Mereka sadar bahwa penampilan bukan segalanya, dan integritas, kerja keras, serta sikap rendah hati adalah hal yang lebih penting. Hari itu berakhir dengan semua pegawai terdiam. Meski tidak sepenuhnya diam, mereka masing-masing merenungkan apa yang baru saja terjadi. Op tampan ini bukan hanya tampan, tapi juga cerdas, sopan, dan memiliki integritas tinggi. Identitasnya sudah terungkap, namun sikapnya tetap rendah hati. Semua orang yang dulu meremehkannya kini merasa salah, dan rasa kagum yang tulus mulai muncul di hati setiap orang. Di luar kantor, Op tampan itu berdiri sebentar di dekat jendela, menatap langit sore yang mulai gelap. Ia tersenyum tipis, tidak sombong, tapi ada kepuasan terselip di hatinya. Ia tahu bahwa hari ini adalah salah satu titik penting identitasnya sudah diketahui orang. Sikapnya terbukti, dan energi positif yang ia bawa mulai terasa di seluruh kantor. Namun ia juga sadar bahwa ini baru awal. Banyak hal yang masih harus ia lakukan. Banyak tantangan yang menunggu, dan banyak mata yang kini menatapnya dengan rasa kagum, penasaran, dan respek. Hari itu berakhir dengan ketenangan yang berbeda. Semua orang di kantor menyadari satu hal. Op tampan ini bukan sekadar pegawai biasa. Ia adalah sosok yang membawa perubahan, inspirasi, dan pelajaran berharga tentang rendah hati, integritas, dan kerja keras. Dan meski identitasnya sudah terungkap, sikapnya tetap sama tenang, sopan, dan luar biasa. Sejak rahasia itu terungkap, suasana kantor berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik penasaran atau tatapan meremehkan. Semua orang kini menatap Op tampan itu dengan penuh hormat, seolah menyadari bahwa mereka baru saja belajar satu pelajaran hidup yang besar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Hari-hari yang dulu terasa kaku, kini berubah hangat. Kantor yang biasanya penuh tekanan,
kini terasa lebih hidup, penuh tawa, dan saling menghargai. Op tampan itu, yang kini semua orang tahu bernama Arga, tetap melakukan tugasnya seperti biasa. Ia masih datang pagi-pagi sekali, menyapu lantai, menata meja, dan menyapa satu persatu pegawai dengan sopan. Bedanya, kali ini semua orang menyambutnya dengan senyum balik yang tulus. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi rasa canggung. Semua merasa punya ikatan baru. Semacam rasa kekeluargaan yang sulit dijelaskan, tapi terasa kuat di udara. "Pagi, Mas Arga," sapa Rani, salah satu pegawai perempuan yang dulu paling cerewet dan sering menggosip tentangnya. Dulu, Rani sering meledek penampilannya karena dianggap terlalu wah untuk ukuran Op. Tapi kini, suaranya terdengar penuh hormat dan tulus. Arga hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut. "Pagi juga. Mbak Rani, gimana? Udah sarapan? Jangan kerja perut kosong. Nanti pusing lagi." Rani tersenyum malu. Ia tidak menyangka orang yang dulu ia remehkan, kini justru mengingatkan dengan nada perhatian yang tulus. Sementara itu, di ruang belakang, beberapa pegawai laki-laki berkumpul sambil menatap Arga yang tengah membantu menata dokumen di ruang rapat. Gila ya, ternyata dia bukan sembarang orang, tapi hebat banget sih. Walaupun udah ketahuan siapa dia sebenarnya, dia nggak berubah sama sekali, kata Dimas sambil menggeleng pelan. Iya, justru makin kelihatan kalau dia benar-benar tulus kerja, nggak ada sombongnya sama sekali, timpal Bima sambil menatap kagum. Mereka berdua sama-sama terdiam, merenungkan bagaimana seorang pria yang ternyata punya latar belakang besar justru memilih untuk tetap rendah hati dan bekerja keras dari bawah. Hari demi hari berlalu, tapi aura positif itu semakin kuat. Arga yang dulu dianggap hanya Op tampan misterius, kini jadi inspirasi bagi semua orang. Banyak pegawai yang tanpa sadar mulai meniru caranya bersikap. Mereka mulai lebih sopan, lebih saling menghormati, dan bahkan mulai sadar untuk bekerja dengan hati. Setiap kali ada pegawai yang terlihat murung atau malas, biasanya cukup dengan melihat Arga yang tetap bersemangat. Rasa lelah itu perlahan hilang. Bahkan sang bos, Pak Bram, kini sering memanggil Arga, bukan hanya untuk urusan kebersihan, tapi juga untuk berdiskusi ringan. "Arga, sini sebentar," kata Pak Bram suatu siang sambil menunjuk kursi di depan mejanya. "Saya lihat sejak kamu di sini, suasana kantor berubah banget. Orang-orang jadi lebih semangat, lebih rukun, dan lebih ringan rasanya. Kamu tahu nggak, apa yang kamu lakukan ini jauh lebih besar daripada sekadar bersihin lantai." Arga menunduk. Senyum tipis tersungging di wajahnya. "Saya cuma berusaha melakukan yang saya bisa, Pak. Kadang hal kecil kalau dikerjakan dengan tulus bisa berdampak besar," jawabnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat Pak Bram terdiam beberapa detik. Ia menatap Arga lama, lalu mengangguk pelan. "Kamu benar, dan saya rasa kamu memang ditakdirkan untuk jadi contoh. Bukan hanya buat kantor ini, tapi juga buat saya." Kabar tentang siapa sebenarnya Arga memang sudah menyebar, tapi cara orang menyikapinya membuat semuanya terasa luar biasa. Tidak ada yang memanfaatkan kedekatan itu. Tidak ada yang menjilat atau berubah sikap berlebihan. Semua justru semakin menghargai kerja kerasnya. Mereka tahu Arga memang memiliki hubungan darah dengan keluarga besar pemilik perusahaan. Tapi fakta bahwa ia memilih menyembunyikan identitasnya demi belajar dari bawah membuat semua orang menaruh respek tinggi padanya. Suatu sore, ketika jam kerja hampir selesai, Arga berjalan ke pantry membawa beberapa cangkir kopi yang baru saja ia buat. Ia tidak sedang bekerja sebagai pelayan, tapi entah kenapa ia merasa senang melihat Tumonmen kantornya bisa minum kopi sambil tertawa. "Nih, saya buatin kopi, jangan kerja terus, nanti stres," katanya sambil membagikan satu persatu. Para pegawai tertawa, suasana jadi cair. "Mas Arga,
Udah kayak motivator aja nih, canda Rani sambil menerima cangkirnya. Arga tertawa kecil. Wah, kalau motivator kayak saya, bayarnya cuma senyum aja mbak. Jawabnya santai. Semua tertawa mendengar jawabannya. Dari luar, mungkin terlihat sederhana, tapi di dalam hati, semua orang tahu bahwa Arga membawa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Ia membawa nilai tentang bagaimana kerja keras, ketulusan, dan kesopanan bisa mengubah suasana satu kantor penuh. Pegawai yang dulu mudah marah, kini jadi lebih sabar. Yang dulu suka bergosip, mulai menahan diri. Bahkan, Pak Bram pun lebih sering tersenyum. Suatu hari, saat rapat bulanan, Pak Bram berdiri di depan semua pegawai sambil menatap mereka satu persatu. Saya mau bilang sesuatu, katanya pelan, tapi cukup tegas. Semua pegawai langsung diam, memperhatikan. Saya sadar, beberapa bulan terakhir kantor ini berubah. Dan perubahan ini bukan karena sistem baru, bukan karena bonus, tapi karena satu hal, karena semangat yang ditularkan oleh seseorang yang kita semua kenal. Semua mata langsung tertuju ke arah Arga yang duduk di barisan belakang. Ia sempat menunduk, tidak nyaman dengan sorotan itu. Tapi Pak Bram melanjutkan dengan suara yang penuh makna. Dia datang ke sini bukan untuk pamer, bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk belajar dan memberi contoh. Saya ingin kita semua mencontoh sikapnya rendah hati, bekerja tulus, dan tidak memandang rendah pekerjaan apapun. Karena setiap pekerjaan itu mulia kalau dilakukan dengan hati. Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa orang bahkan terharu menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Arga hanya menunduk, senyum kecil di wajahnya, merasa haru dan bangga sekaligus. Ia tidak menyangka niat sederhananya untuk belajar justru membawa perubahan sebesar ini. Setelah rapat itu, suasana kantor benar-benar berubah total. Tidak ada lagi batasan antara atasan dan bawahan yang terasa kaku. Semua jadi lebih saling menghormati. Mereka mulai sadar bahwa kerja bukan sekadar rutinitas, tapi juga cara untuk saling memahami dan tumbuh bersama. Arga tetap menjadi dirinya yang sama, datang pagi, bekerja dengan tulus, dan pulang dengan senyum. Namun kini, setiap langkahnya seolah meninggalkan jejak inspirasi bagi siapa saja yang melihatnya. Suatu sore, saat semua pegawai sudah bersiap pulang, Rani menghampiri Arga di area parkir. "Mas, saya mau minta maaf," katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. "Dulu saya sempat ngomong yang enggak-enggak tentang Mas Arga. Saya malu banget kalau inget itu." Arga tersenyum lembut, menatapnya tanpa marah sedikit pun. "Udah, enggak apa-apa mbak. Namanya juga manusia. Kadang suka salah menilai. Yang penting, sekarang udah berubah," jawabnya. Rani terharu. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban sebijak itu. Dari kejauhan, beberapa pegawai lain memperhatikan percakapan itu dengan senyum. Mereka tahu Arga bukan hanya mengubah suasana kantor, tapi juga cara berpikir mereka semua. Ia tidak pernah menasihati dengan kata-kata panjang, tapi dengan tindakan nyata yang sederhana. Dan dari situ, semua orang belajar apa arti sebenarnya dari kerendahan hati. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kini kantor itu benar-benar terasa berbeda. Orang-orang lebih rukun, lebih terbuka, dan lebih bahagia. Tidak ada lagi jarak antara yang merasa atas dan bawah. Semua bekerja dengan semangat yang sama, karena mereka tahu setiap peran punya arti. Arga pun perlahan mulai naik posisi, bukan karena koneksi, tapi karena kinerjanya yang luar biasa. Ia diminta membantu tim administrasi, lalu ikut dalam proyek kecil perusahaan. Setiap tugas ia kerjakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dan setiap kali ia menyelesaikan sesuatu, ia tidak lupa berterima kasih kepada semua orang yang membantunya. Sikapnya yang selalu rendah hati membuat semua pegawai merasa dihargai.
Suatu hari, Pak Bram menghampirinya dan berkata, "Arga, saya rasa waktumu untuk belajar dari bawah sudah cukup. Sekarang saatnya kamu mulai melangkah lebih jauh. Tapi tolong, jangan pernah berubah, ya." Arga mengangguk pelan. "Saya janji, Pak. Saya akan tetap jadi saya yang dulu. Karena buat saya, bekerja bukan soal posisi, tapi soal bagaimana kita menghormati orang lain." Kata-kata itu kemudian menjadi semacam kutipan yang sering diulang oleh para pegawai kantor itu. Bekerja bukan soal posisi, tapi soal bagaimana kita menghormati orang lain. Kalimat itu bahkan sempat dicetak dan ditempel di dinding ruang kerja, menjadi pengingat setiap kali seseorang mulai merasa tinggi hati atau malas. Pada akhirnya, cerita tentang Arga bukan hanya kisah tentang seorang pria tampan yang ternyata punya identitas besar. Ini adalah kisah tentang kerja keras, kerendahan hati, dan nilai keluarga yang tulus. Tentang bagaimana seseorang bisa membawa perubahan besar tanpa harus berteriak, tanpa harus pamer, hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Dan di hari-hari berikutnya, setiap kali Arga tersenyum menyapa rekan-rekannya, suasana kantor itu selalu terasa hangat. Tidak ada lagi yang melihatnya sebagai atau sebagai pewaris perusahaan. Mereka hanya melihatnya sebagai Arga pria sederhana yang mengajarkan arti kerja dan kesopanan lewat tindakan nyata. Kantor itu kini hidup dengan energi baru. Semua orang lebih semangat, lebih saling menghormati, dan lebih bahagia. Setiap pagi, tawa ringan terdengar di antara bunyi ketikan dan suara mesin printer. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi sekat. Semua menjadi satu keluarga besar yang tumbuh bersama dalam harmoni. Dan di tengah semua itu, Arga berdiri dengan senyum hangat yang sama seperti pertama kali ia datang, mengingatkan semua orang bahwa kadang keajaiban terbesar datang dari tempat yang paling sederhana. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.